Kehamilan pada usia 10 minggu. Ini adalah seorang ibu yang menjalani IVF atau in vitro fertilization atau istilahnya bayi tabung, di mana ditransferkan embrio sebanyak 2 embrio. Namun pada saat pertama kali yang terlihat perkembangannya adalah hanya 1 embrio saja. Embrio yang pertama tidak berkembang. Dan pemeriksaan hormon kehamilan itu baru dilakukan sekali saja tanpa melihat apakah kehamilan ini berujung dengan perkembangan embrio yang normal. Dan kondisi tersebut sudah terjadi sebulan yang lalu ya. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata embrio yang ditransferkan pada bayi tabung terakhir itu tidak berkembang. Kita melihat ini kantung kehamilannya membesar. Tidak ada tanda-tanda perdarahan apapun di dalam kantung hamil ini. Dan kita melihat itu di arah jam 11 ya, kelihatan ada 1 titik putih kecil. Nah, itulah sisa embrio ini yang mengalami kegagalan berkembang. Sementara kalau kita melakukan proses bayi tabung, jelas kita memasukkan kembali, mentransferkan kembali embrio transfer. Ya jelas masih dalam stadium blastosis ya, itu masih stadium sel, di mana kita belum bisa melihat embrio itu berkembang ya. Dan itu hanya kita bisa lakukan secara mikroskopik. Jadi pada saat minggu ke-5 menuju ke-6, seharusnya pada saat ibu itu kontrol, ini kita bisa melihat detak jantung. Dan kondisi ini sudah kita ketahui dari bulan yang lalu ya, pada saat si ibu kontrol pertama kali. Dan memang ya kita mengerti harapan dari si ibu, tentunya ingin hamil itu terlihat detak jantungnya dan berkembang dengan normal. Namun sayang sekali dari dokumentasi foto yang ada dari pada saat diperlihatkan, kelihatan memang sudah tidak bertumbuh. Jadi ini kesannya sudah 1 bulan yang lalu embrio ini tidak berkembang, istilahnya misabortion, artinya kehamilannya sudah tidak berkembang tapi tidak bisa lurus sendiri keluar. Dan ini sudah 1 bulan ya, banyak sekali faktor yang kita tidak ketahui, misalnya apakah embrionya memiliki suatu kelainan genetik ya. Pada saat kita lakukan pembuatan embrio itu kan bisa terjadi ya cacat genetik. Maka sekarang kita sudah melakukan pre-implantation genetic test atau PGT untuk melihat apakah embrio yang sebagai hasil produk bayi tabung itu hasilnya normal. Dan kita sudah bisa melakukan genetic test seperti NIPT ya untuk melakukan pemeriksaan embrio. Tapi yang paling penting adalah melihat bahwa embrio itu bertumbuh. Dan detak jantung itu pada minggu ke-5 ke-6 saja sudah terlihat ya. Dan apapun yang memang kita temukan ya kita jelaskanlah secara jujur pada si ibu ya, baik bertumbuh atau tidak ya. Karena sekarang kalau ini misalnya tidak bertumbuh dan dia memiliki harapan untuk menunggu sebulan kemudian, khawatirnya malah jadi hamil anggur ya, hamil mola hidatidosa. Jadi kehamilan itu terus berkembang tanpa ada kehidupan, bisa menjadi pertumbuhan sel trofoblast yang abnormal, yang berlanjut jadi hamil anggur, malah jadi bermasalah ya. Penyebab yang lain kita belum tahu, apakah ada penolakan reaksi autoimun dari tubuh ibunya ya. Kita juga harus melihat penyakit-penyakit metabolik seperti kolesterol yang berlebihan menyebabkan pengentalan darah, atau mungkin ada diabetes dalam kehamilan yang kita tidak tahu. Jadi
prosesnya masih banyak sekali untuk kita sampai mengetahui kenapa janin yang tidak bertumbuh dari awal ini kemudian berhenti berkembang, ya. Apa penyebabnya kita tidak ketahui. Yang jelas sekarang kondisinya adalah kita harus persiapan untuk membersihkan, ya, mengevakuasi, apalagi ini hamilnya sudah 10 minggu, ya, dengan sudah sebulan yang lalu embrionya tidak berkembang, ya. Dan kita sudah memberikan pengertian kepada ibunya, bahkan saya tunjukkan kalau sebulan yang lalu dia masuk 6 minggu detak jantung terlihat, apalagi seminggu sebelumnya. Di minggu 5-6 aja kita sudah bisa melihat detak jantung itu, ya. Jadi ini kehamilan yang sudah tidak berkembang lagi.